Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nopianti. Saya dari kelompok 3 Perkembangan Masyarakat Global. Di sini saya sebagai pemateri pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Nurpasari dari kelompok 3. Di sini saya sebagai pemateri kedua yang akan menyampaikan tentang perkembangan Islam di Eropa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehna Intan Fitriani dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan masyarakat Islam di Timur Tengah. Nah, perkembangan masyarakat Islam di Timur Tengah ini memiliki beberapa teori. Di antaranya ada teori Gujarat, teori Persia, juga teori Arab. Pertama, menurut teori Gujarat, kebanyakan sarjana asal Belanda memegang teori bahwa Islam di Asia pada umumnya dan di Indonesia khususnya berasal dari anak benua India. Piznapel merupakan salah seorang sarjana yang mengemukakan teori ini. Dia mengaitkan asal-muasal Islam di Indonesia dengan daerah Gujarat dan Malabar. Menurutnya, orang-orang Arab yang bermazhab Syafi'i yang bermigrasi dan menetap di wilayah India tersebut yang kemudian membawa Islam ke Nusantara. Kemudian, beberapa sarjana Belanda yang sepakat bahwa Islam di Nusantara datang dari Gujarat dengan alasan bahwa batu nisan yang terdapat di Pasai, salah satunya adalah batu nisan yang di makam Maulana Malik Ibrahim, ternyata sama bentuknya dengan batu nisan yang terdapat di Cambai atau Gujarat. Dengan beberapa alasan tersebut, mereka menyimpulkan bahwa Islam di Nusantara berasal dari India. Yang kedua yaitu menurut teori Persia. Pembangun teori Persia ini adalah Hussein Zaraningrat. Teori Persia lebih menitik beratkan tinjauannya kepada kebudayaan yang hidup di kalangan masyarakat Islam Asia seperti Indonesia yang dirasakan mempunyai persamaan dengan Persia, di antaranya yaitu pertama, peringatan 10 Muharram atau Asyura sebagai hari peringatan Syiah atas kematian Husain. Peringatan ini berbentuk pembuatan bubur Asyura dan perayaan Tabut. Kedua, adanya kesamaan ajaran Siti Jenar dengan ajaran Sufi Iran yaitu Al-Hajj. Sekalipun Al-Hajj sudah meninggal, tetapi ajarannya berkembang terus dalam bentuk puisi sehingga memungkinkan Syekh Siti Jenar yang hidup pada abad ke-16 dapat mempelajarinya. Dengan kenyataan-kenyataan tersebut, maka Hussein menyimpulkan bahwa Islam di Nusantara berasal dari Persia. Yang ketiga yaitu teori Arab. Salah satu sejarawan yang mendukung teori ini adalah Profesor Hamka. Dia menyatakan bahwa Islam datang ke Indonesia pada abad pertama Hijriah atau abad ke-7 sampai 8 Masehi. Langsung dari Arab dengan bukti jalur perdagangan yang ramai dan internasional sudah dimulai melalui Selat Malaka yang menghubungkan dinasti Tang di Cina atau Asia Timur, Sriwijaya di Asia Tenggara, dan Bani Umayyah di Asia Barat. Selain Hamka, Arnold juga berpandangan bahwa para pedagang Arab juga menyebarkan Islam ketika mereka dominan dalam perdagangan Barat Timur sejak abad-abad awal Hijriah atau abad ke-7 dan ke-8 Masehi. Meskipun tidak terdapat catatan-catatan sejarah tentang kegiatan mereka dalam penyebaran agama Islam, namun ia berasumsi bahwa mereka juga
terlibat dalam penyebaran Islam ke penduduk lokal di Nusantara. Asumsi ini diperkuat dengan adanya sumber Cina yang menyebutkan bahwa menjelang akhir perempatan ke abad ke-7, seseorang pedagang Arab menjadi pemimpin sebuah pemukiman Arab Muslim di pesisir pantai Sumatera. Sebagian orang-orang Arab ini dilaporkan melakukan perkawinan dengan wanita lokal. Nah, menurut Arnold ini, anggota-anggota komunitas Muslim ini juga melakukan kegiatan-kegiatan penyebaran agama Islam. Nah, dari ketiga teori ini, jadi para pedagang Persia, Gujarat, dan Hadramaut yang datang ke Indonesia berupaya mencari simpati dari masyarakat setempat. Mereka mendekati para raja dan bangsawan yang memegang peranan dalam dunia perdagangan. Mereka juga bergaul akrab dengan para penduduk yang didatangi. Melalui upaya inilah komunikasi antara para pedagang dan penduduk berlangsung dengan lancar. Nah, ketika hendak kembali, para pedagang asing itu menunggu perubahan arah mata angin sambil duduk dengan berbagai pengalaman dan tukar-menukar pendapat. Dari sinilah ajaran Islam tersampaikan. Banyak penduduk yang mencoba memahaminya hingga akhirnya memeluk Islam. Dalam proses Islamisasi di Nusantara, peranan para pedagang Muslim sangatlah penting artinya. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, akan dilanjut oleh teman-teman saya. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan materi dari materi pertama. Saya akan menjelaskan tentang perkembangan Islam di Eropa. Masuknya Islam ke Eropa, yaitu pada masa kekuasaan Bani Umayyah, di bawah kedudukan Khalifah Al-Walid. Pada saat itu, Khalifah Al-Walid mengutus pasukannya untuk memperluas kawasannya di daerah Afrika Utara. Pada sekitar tahun 709 Masehi, Mus bin Nusyair yang saat itu sebagai gubernur Afrika mengutus Torik bin Ziyad beserta pasukannya untuk mengadakan penjajakan ke wilayah Eropa, yakni Spanyol. Dan ternyata Spanyol bisa ditaklukkan tanpa melakukan perlawanan. Kondisi masyarakat Spanyol pada saat itu, sebelum adanya Islam, masyarakatnya memeluk agama Katolik. Akan tetapi, setelah Islam tersebar luas di wilayah Spanyol, tidak sedikit masyarakatnya yang memeluk agama Islam secara sukarela. Hubungan antar agama selama itu dapat berjalan dengan baik, karena raja-raja Islam berkuasa pada saat itu memberikan kebebasan untuk memeluk agamanya masing-masing. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika di sana telah terjadi percampuran darah. Juga terdapat orang-orang yang berbahasa Arab, beradat istiadat Arab, meskipun tetap memeluk agama nenek moyang mereka. Keberadaan kerajaan Islam di Spanyol sungguh merupakan perantara sekaligus obor kebudayaan dan peradaban, di mana ilmu pengetahuan kuno dan filsafat ditemukan kembali. Di samping itu, Spanyol menjadi pusat kebudayaan karena banyaknya para sarjana dan mahasiswa dari berbagai pelosok dunia berkumpul untuk menuntut ilmu di Granada, Cordova, Seville, dan Toledo. Di kota-kota tersebut juga melahirkan banyaknya ilmuwan terkemuka seperti Abdurrabbi, yaitu sastrawan terkemuka. Kemudian ada Ali bin Haz, yaitu penulis 400 jilid buku sejarah, agama, logika, dan adat istiadat. Kemudian ada juga Ibnu Khaldun, yaitu ahli filsafat yang terkenal dengan bukunya Muqaddimah. Ada juga Al-Bakri dan Al-Idris, yaitu ahli ilmu bumi. Dan masih banyak ilmuwan lainnya yang terkemuka yang terlahir dari daerah tersebut. Terima kasih.
akan dilanjutkan oleh pemateri ketiga. Ya, baik, di sini saya akan melanjutkan pemateri terakhir mengenai perkembangan Islam di Asia. Ada beberapa tahapan, yaitu yang tahap pertama ada kehadiran para pedagang muslim pada abad ke-7 sampai ke-12 Masehi. Nah, pada fase ini, fase permulaan dari proses sosialisasi Islam di kawasan Asia yang dimulai dengan kontak sosial budaya antara pendatang muslim dengan penduduk setempatnya. Nah, pada fase ini tidak ditemukan data mengenai masuknya penduduk asli ke dalam Islam. Nah, bukti yang cukup jelas mengenai hal yang baru diperoleh jauh hari kemudian. Nah, yakni pada permulaan abad ke-13 Masehi atau ke-7 Hijriah. Nah, sangat mungkin juga dalam kurun abad ke-1 sampai abad ke-4 Hijriah terdapat hubungan perkawinan antara pedagang muslim dengan penduduk setempat hingga menjadikan mereka beralih menjadi muslim. Nah, yang kedua ada tahapan mengenai terbentuknya kerajaan Islam pada abad ke-13 sampai 16 Masehi. Nah, pada fase kedua ini Islam semakin tersosialisasi dalam masyarakat. Nusantara dengan mulai terbentuknya pusat kekuasaan Islam. Pada akhir abad ke-13, kerajaan Samudra itu sebagai kerajaan Islam pertama di Indonesia merebut jalur perdagangan di Selat Malaka yang sebelumnya itu dikuasai oleh kerajaan Sriwijaya. Nah, hal itu juga terus berlanjut hingga pada permulaan abad ke-14 berdirinya kerajaan Malaka di Semenanjung Malaysia. Nah, Sultan Mansur Shah itu merupakan sultan ke-6 kerajaan Malaka, telah membuat Islam sangat berkembang di pesisir timur Sumatera dan Semenanjung Malaka. Adapun perkembangan Islam, pelembagaan Islamnya sendiri itu pada fase ini sosialisasi dan dakwanya itu semakin tak terbendung dan berhasil masuk ke pusat kekuasaan dan merambah hampir ke seluruh wilayah. Nah, hal ini juga tidak bisa dilepaskan dari peranan para penyebar dan pengajaran Islam itu sendiri. Mereka juga menduduki berbagai jabatan dalam struktur birokrasi kerajaan, dan banyak di antara mereka menikah dengan penduduk setempatnya itu sendiri. Jadi dalam beberapa tahap ini Islam itu terus berkembang antara Islam yang masuk atau dengan penduduk setempatnya itu sendiri. Terus semakin majunya abad, semakin bertambahnya abad, jadi semakin berkembang juga Islam itu di Asia.